Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam acara Siraman Rohani Pagi bersama penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Kemiskinan dan Cara Mengatasinya yang terambil di dalam Yeremia 29 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana kebutuhan manusia tidak terpenuhi secara memadai. Kemiskinan dipahami sebagai kurangnya sumber daya ekonomi yang menghalangi orang untuk menjalani kehidupan yang layak. Lantas, apa penyebab kemiskinan itu terjadi? Yang pertama, kemiskinan terjadi itu karena kemalasan. Karena orang bermalas-malasan, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, bisa terjadi kemiskinan. Yang kedua, karena kebodohan dan juga karena pemborosan. Memboroskan uang, membeli sesuatu yang tidak perlu bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, karena bencana alam, karena banjir, tanah longsor, gempa bumi, bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan. Karena dengan hal-hal yang demikian, kita bisa saja kehilangan banyak harta benda yang kita miliki. Dan yang berikut, yang keempat, yaitu karena kejahatan. Misalnya kita dirampok, sehingga kemiskinan bisa saja terjadi. Alkitab menyebutkan secara jelas tentang upaya kita untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Ulangan 15 ayat 11, di sana dikatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Artinya kita juga perlu peduli kepada sesama kita yang miskin dengan cara kita berbagi. Terhadap keadaan yang demikian di dalam negeri, Yeremia 29 ayat 7 juga menuturkan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan dalam konteks bangsa Israel, beberapa kali mereka mengalami pembuangan dan harus berada di tengah-tengah masyarakat dari bangsa lain. Kepada mereka, Allah melalui Nabi Yeremia memberikan perintah supaya kesejahteraan kota di mana mereka berada harus diupayakan. Bagaimana supaya kesejahteraan terjadi? Dan bagaimana menanggulangi kemiskinan? Itu prinsip yang ditekankan Nabi Yeremia, yakni untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, maka harus ada usaha yang dilakukan. Berdasarkan Yeremia 29 ayat 5, usaha-usaha yang dilakukan dapat ditempuh dengan cara. Pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Itu ayat 5a. Artinya kita perlu memiliki rumah, tempat kediaman, sehingga kita bisa beristirahat, kita bisa melepas lelah dengan rumah yang kita miliki, sehingga pada akhirnya kita bisa bekerja dengan baik ketika kita punya tempat tinggal yang layak. Yang kedua, bagaimana mengatasi kemiskinan, yaitu buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya kita perlu berusaha, bekerja keras dalam hidup ini. Kita tidak bermalas-malasan. Karena dengan berusaha, bekerja keras, mau berkarya dalam hidup ini, maka pasti akan ada berkat-berkat Tuhan yang akan kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, sehingga kemiskinan tidak terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, sudah tentu usaha-usaha yang dilakukan, baik mendirikan rumah maupun berkebun, harus ditopang dengan doa. Kita perlu terus berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, Tuhan akan berkati kita.
Karena Tuhanlah sumber segala berkat, Dia yang punya segala-galanya dalam hidup ini. Oleh karena itu kita perlu meminta kepada Dia, berdoa kepada Dia, supaya Dia memberkati akan kehidupan kita, sehingga kemiskinan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah siraman rohani pagi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.